Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem menggelar rapat pleno untuk membahas sejumlah isu strategis kepartaian termasuk soal persiapan Pilkada serentak 2020. Rapat pleno yang dihadiri oleh Ketua Umum Surya Paloh secara virtual ini menghasilkan 4 keputusan dan rekomendasi. Rapat pleno ini merupakan yang pertama digelar selama masa pandemi COVID-19 dan protokol kesehatan ketat dilakukan. Dalam konferensi pers usai rapat, Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate menyampaikan 4 keputusan partai. Pertama, Partai Nasdem menyiapkan program digitalisasi organisasi dan pemanfaatan ruang siber untuk membenahi struktur partai. Kedua, Partai Nasdem menegaskan akan mendampingi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju secara real untuk menghadapi dampak pandemi COVID-19. Ketiga, Partai Nasdem akan tetap mengedepankan politik tanpa mahar dalam kontestasi Pilkada 2020 dan menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah. Terakhir, Partai Nasdem mempertahankan posisi sebagai fraksi pendukung utama pemerintah dan memperjuangkan politik nasional. Johnny G. Plate juga menyampaikan arahan Ketua Umum Surya Paloh yakni membangun kebersamaan dan menggunakan dinamisnya perbedaan dalam demokrasi sebagai kekuatan dan kekayaan Partai Nasdem. Rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem yang diselenggarakan malam hari sore sampai malam hari ini 21 Juli 2020 menetapkan beberapa rekomendasi dan keputusan sebagai berikut. Pertama, Partai Nasdem mempersiapkan program digitalisasi organisasi dan pemanfaatan ruang cyber untuk membenahi struktur partai dan peningkatan elektabilitas partai dalam mengisi demokrasi Indonesia yang lebih berkualitas. Kedua, Partai Nasdem menegaskan untuk mendampingi pemerintah Kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinan Presiden Bapak Joko Widodo secara real dan konkret politik untuk menjaga bangsa dan negara dari pandemi COVID-19 dan dampak pandemi COVID-19, khususnya terhadap tekanan dan kontraksi ekonomi nasional. Ketiga, dalam rangka memeriahkan Pilkada 2020, Partai Nasdem akan tetap kedepankan politik tanpa mahar dan memenangkan Pilkada 2020 dengan pendekatan-pendekatan ilmiah dan saintifik. Keempat, fraksi Nasdem DPR RI mempertahankan posisinya sebagai fraksi pendukung utama pemerintah dan memperjuangkan politik rasional yang berpihak pada kepentingan masyarakat, mendorong demokrasi yang lebih berkualitas dan mendukung legislasi yang terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan, kedaulatan pangan, ekonomi hijau, dan transformasi digital. Demi memberikan arahan pentingnya konsolidasi, soliditas, dan koordinasi partai terhadap seluruh jajaran, secara khusus kepada DPP, di mana berpolitik Nasdem adalah membangun kebersamaan dan menggunakan dinamisnya perbedaan sebagai kekuatan dan kekayaan Partai Nasdem. Itu arahan Ketua Umum tadi, bahwa kita membangun kekuatan dari berbagai perbedaan yang ada. Di dalam demokrasi pasti ada perbedaan pendapat, pasti ada pandangan-pandangan yang berbeda, tetapi untuk di Nasdem pandangan-pandangan yang berbeda adalah kekuatan di dalam dinamisnya politik dan demokrasi Indonesia. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.